Ta'ala, karena pada siang hari ini kita semua bisa mengikuti acara PKMRS virtual yang dilaksanakan oleh mahasiswa program Magister Terapan UNUSA di Rumah Sakit Bayangkara Surabaya. Yang kami hormati Ibu Pembimbing Akademik dari program Magister Terapan S2 Keperawatan. Mohon maaf. Yang kami hormati Ibu Hilyati Zahroh, Eskep MKep selaku Ibu Pembimbing Akademik dari program Magister Terapan Keperawatan UNUSA. Yang saya hormati semua mahasiswa program Magister Terapan UNUSA yang hadir pada acara ini, dan semua rekan-rekan perawat baik dari Rumah Sakit Bayangkara Surabaya maupun dari Rumah Sakit Bayangkara Porong yang mungkin ikut di sini. Semoga kita semua senantiasa mendapatkan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga bisa mengikuti acara virtual PKMRS ini dengan baik dan lancar. Yang kedua, kami ucapkan terima kasih kepada program Magister Terapan Keperawatan di Rumah Sakit Bayangkara dari UNUSA. Semoga kerjasama ini bisa terus berlanjut sehingga teman-teman di Rumah Sakit Bayangkara juga banyak belajar dari apa yang telah dilakukan oleh teman-teman di rumah sakit. Pada acara ini nanti akan dilakukan PKMS secara virtual yang dilakukan oleh 3 orang mahasiswa kami yang mengambil program Magister Terapan di UNUSA. Yang pertama oleh Pak Nyoto, yang kedua Pak Singgih, dan Bu Ira Trio. Ketiga mahasiswa S2 ini di Rumah Sakit Bayangkara, alhamdulillah kami monitor dapat melaksanakan tugas dengan baik, dengan semangat di ruang RIK. Kemarin untuk Pak Nyoto mengambil inovasi intervensi keperawatan front position pada pasien ARDS terkonfirmasi COVID, sedangkan Pak Singgih mengambil inovasi intervensi keperawatan terapi musik dalam mengurangi kecemasan pasien terkonfirmasi COVID-19 di ruang RIK Rumah Sakit Bayangkara, dan Bu Ira Trio mengambil inovasi intervensi keperawatan kepatuhan pengobatan DM pasien terkonfirmasi COVID-19. Marilah kita ikuti bersama Bapak Ibu perawat yang di Rumah Sakit Bayangkara dan Rumah Sakit Porong. Semoga acara ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan kita bisa menerapkan pada pelaksanaan praktik perawatan, pengembangan praktik perawatan di rumah sakit masing-masing. Terima kasih, cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu atas sambutannya. Selanjutnya kita memasuki acara materi. Materi yang pertama adalah front position pada pasien ARDS terkonfirmasi COVID-19 yang akan disampaikan oleh Bapak Nyoto Eskepnes. Kepada Bapak Nyoto Eskepnes, dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Karungkit selaku yang diwakili oleh Kasubag Binfun Urdiklit, Ibu Eka Suhartati, terima kasih sudah hadir di acara PKMRS secara virtual pada acara siang hari ini. Kemudian terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Kepala Bidang Keperawatan, Ibu Haja Nani Purwati Eskepnes, yang berkenan untuk memberikan dan membuka acara pada siang hari ini. Kemudian yang terhormat Ibu Lono Wijayanti Eskepnes MKep selaku pembimbing mata kuliah aplikasi keperawatan medikal bedah 1. Kemudian yang terhormat Ibu Cilyati Zahroh Eskepnes MKep selaku pembimbing daripada mata kuliah aplikasi keperawatan medikal bedah pertama ini. Kemudian terima kasih kepada para peserta di ruang Zoominar maupun di ruang YouTube yang telah mengikuti acara ini. Semoga pada siang hari ini ilmu yang akan kita sampaikan, kemudian inovasi intervensi keperawatan yang akan kita sampaikan dapat bermanfaat dan dapat menjadikan kita pegangan di dalam penanganan pandemi COVID-19 yang saat ini masih berlangsung pada tahun awal ini, tahun 2021.
Untuk pertama kalinya Bapak Ibu semuanya yang hadir di dalam ruang YouTube maupun di ruang Zoom, silakan untuk mengisi daripada daftar hadir dari peserta dari acara siang hari ini. Silakan untuk terlebih dahulu di dalam layar yang ada di Bapak Ibu semuanya, silakan di screenshot atau nanti kita masukkan di dalam ruang chat seperti itu. Untuk selanjutnya, materi yang pertama akan saya sampaikan tentang intervensi keperawatan yang saat ini bisa dilakukan, yaitu istilahnya posisi tengkurap ya pada pasien yang terkonfirmasi COVID-19. Intervensi ini sudah kita terapkan di beberapa ruangan, khususnya di Rumah Sakit Bayangkara S. Samsuri Mertoyoso Surabaya, yang mana saya laksanakan pada tanggal 16 Desember 2020 hingga tanggal 25 Desember 2020. Pada siang hari ini saya akan mencoba untuk membagi kepada teman-teman ya, karena PKMRS ini adalah pesertanya dan kita akan memberikan pemahaman kepada para perawat, baik itu kepada mahasiswa keperawatan, kepada perawat khususnya yang menangani COVID-19 atau perawat-perawat yang tidak menangani, agar untuk mendapatkan suatu ilmu atau pengalaman yang baik. Jadi yang pertama kita akan berbicara tentang bagaimana COVID secara kilas, walaupun Bapak Ibu semuanya sudah sering mendengarkan dan sering mengikuti seminar-seminar yang ada di luar. Kemudian kita akan berbicara tentang ARDS, Acute Respiratory Distress Syndrome. Kemudian kita akan menelaah jurnal dari prone position pada pasien COVID, yang mana kita akan hubungkan antara COVID dengan ARDS itu. Kemudian sekilas tentang pelaksanaan intervensi keperawatan prone position yang telah kami lakukan yang ada di Rumah Sakit Bayangkara S. Samsuri Mertoyoso Surabaya. Yang pertama, kita akan sedikit membahas tentang COVID-19, bahwa sebagian besar memang pasien dengan COVID-19 itu menunjukkan gejala ringan Bapak Ibu sampai dengan sedang, sehingga banyak sekali masyarakat yang tidak percaya sebenarnya COVID itu ada apa enggak. Nah, baru nanti kalau sudah kena dia akan merasakan. Itu saya ambil dari Park Lim San Diction dalam jurnalnya di Systematic Review of COVID-19 Epidemiology Based on Current Evidence di tahun 2020. Di sana memang gejala ringan yang ada, dia mengklasifikasikan kepada kasus ringan seperti demam, gejala gangguan pernafasan atas seperti batuk pilek ya Bapak Ibu, kemudian sesak napas dan bahkan ada diare. Bahkan tentunya tidak ada gejala atau yang disebut dengan OTG. Ini orang-orang yang dengan tidak percaya adanya COVID biasanya. Kemudian di jurnal tersebut juga memang disebutkan bahwa ada sekitar 15% Bapak Ibu itu berkembang menjadi pneumonia berat, dan hampir 5% lebih akhirnya dia mengalami acute respiratory distress syndrome, bahkan terjadi shock septic ataupun dia terjadi kegagalan fungsi organ. Bagaimana dengan gambaran klinis Bapak Ibu? Gambaran klinis dari COVID-19 secara sekilas bahwa gambaran secara khas memang untuk kasus-kasus yang sedang maupun sampai dengan berat itu rata-rata terdapat bukti ground glass opacity GGO pada fototorak maupun pada CT toraknya Bapak Ibu. Kan tetapi pada gejala yang khas itu memang hampir mirip dengan namanya SARS, seperti demam, mialgia, batuk kering, dan sesak nafas seperti Bapak Ibu ketahui bersama, bahkan kelelahan seperti itu. Itu yang saya ambil dari Wong ya, Clinical Characteristic of Hospitality Outpatient with COVID-19 di Wuhan, Cina tahun 2020.
Kemudian bagaimana dengan manifestasi klinisnya Bapak Ibu? Manifestasi klinisnya ini saya ambil dari dua jurnal, yaitu jurnal dari Kwan dan Kwan Chumil. Yang pertama, dia memang manifestasi klinis yang sangat serius terjadi pada pasien COVID-19 itu adalah pneumonia Bapak Ibu. Pneumonia yang merupakan manifestasi paling serius dari infeksi. Tentunya pneumonia ini menjadi dasar bagi jaminan kesehatan masyarakat di Indonesia untuk menegakkan suatu diagnosis daripada COVID-19. Biasanya disertai dengan yang saya sampaikan tadi, ada demam, batuk, sesak nafas, bahkan ada infiltrasi bilateral pada pencitraan torak yang ada adalah pneumonia bilateral. Kemudian ada mialgia, diare, bahkan ada yang namanya gangguan seperti anosmia Bapak Ibu, yaitu hilangnya indera penciuman. Di sana disampaikan dalam jurnalnya Kwajimeli Bizati ya, tahun 2020 yang dari Amerika. Kemudian ada gangguan juga namanya diskeusia. Diskeusia itu hilangnya kemampuan mengecap. Jadi kebanyakan memang di kita di Indonesia, kemudian di Bayangkara, terutama di Rumah Sakit Bayangkara Samsuri Mertoyoso Surabaya, biasanya memang anosmia ini menjadi salah satu tanda dia terpapar adanya COVID-19. Kemudian ditemukan juga pada jurnal British Journal of Dermatology tahun 2020. Di sana juga disampaikan bahwa temuan dermatologis pada pasien COVID sudah dapat diklasifikasikan. Biasanya terjadi yang ada di lapangan, ada konjungtivitis, dermatitis seborrheic yang sudah pernah ada di sekitaran Surabaya. Kemudian kita akan melihat bagaimana sih kita akan men-score. Ini ada salah satu dari Xiong Lu di COVID-19 Early Warning Score, a multi-parameter screening to identify highly suspect patient tahun 2020. Dia men-score skor untuk peringatan dini Bapak Ibu. Bagaimana kita akan menilai kecurigaan tinggi terhadap terpaparnya COVID-19. Yang pertama tentu ada tanda pneumonia yang disampaikan tadi sangat serius pada CT torak maupun torak fotonya. Itu skor 5 Bapak Ibu. Kemudian apakah memang dia riwayat erat, kontak erat dengan pasien terkonfirmasi, itu dikasih skor 5. Apakah ada demam, dikasih skor 3. Kemudian umur 1, jenis kelamin, suhu maksimalnya lebih dari 37,8. Kemudian ada salah satu dari gejala respiratori, yaitu batuk, berdahak, dan sesak nafas. Itu lebih dari satu gejala, itu di skor 1. Apabila kemudian dari hasil NLR-nya, neutrophil lymphocyte rate-nya, rasionya lebih dari 5,8, maka di skor 1. Sehingga kecurigaan yang paling tinggi terpaparnya COVID-19 lebih dari 10. Itu apabila kita masih belum menegakkan diagnosis dengan PCR ya Bapak Ibu. Jadi bisa kita menilai dari itu apakah kira-kira saya ini terpapar apa enggak. Mungkin bisa dilakukan CT torak, apakah riwayat kontak, kemudian demam dan lain sebagainya, bisa kita ukur sendiri. Itu sekilas tentang bagaimana COVID-19. Kemudian saya masuk ke prone position Bapak Ibu. Jadi posisi tengkurap, bebas tengkurap, posisi nyaman tengkurap. Saya mengutip dari beberapa penelitian dan jurnal khususnya di Indonesia. Kemudian ada perpaduan dari internasional. Menurut Kusumaningrum bahwa saya akan mengambil itu, dikutip juga beliau mengutip di Baron tahun 2007 bahwa posisi prone position itu akan memberikan bagian dinding dada lebih bebas dan tidak terjadi penekanan, sehingga dapat meningkatkan komplain. Dengan demikian ventilasi lebih banyak terdapat pada area non-dependent paru, dan terjadi tentunya peningkatan status oksigenasi. Status oksigenasi yang meningkat dapat meningkatkan tentunya saturasi oksigen. Dikutip di penelitian Apriliawati tahun 2019. Kemudian di penelitiannya Heyman 2010, di sana juga dikatakan bahwa prone position itu sangat baik Bapak Ibu dan sangat menguntungkan dalam mengurangi apnu. Bahkan pada bayi itu bisa meningkatkan tidur yang lebih tenang dan serta meningkatkan volume paru-paru.
Baron tahun 2012 dalam penelitiannya juga meneliti tentang bagaimana frekuensi nafas terkait dengan prone position, Bapak Ibu. Dia menilai sesudah dan setelahnya. Sedangkan dibantah oleh Kusumaningrum tahun 2009, Bapak Ibu, didapatkan memang tidak ada perbedaan yang bermakna terkait dengan frekuensi nafas setelah diberikan posisi prone position selama 30 menit, 1 jam hingga 2 jam dengan value 0,027. Selanjutnya sedikit membahas tentang bagaimana perawatan kritis, Bapak Ibu. Saya akan sedikit mengulas di bawah. Saya mengambil ini dari satu gambar Della tahun 2020 di dalam penelitian AIDS COVID-19 and Endothelial Disease Clinical dan Basic dari Evidence Clinic and Basic Evidence. Di sana disebutkan bahwa perawatan pasien klinis ada 3, Bapak Ibu, yaitu perawatan intervensi secara dini pada kondisi pasien sangat kritis. Coba diperhatikan apakah dia membutuhkan ANIV atau HNFC. Kemudian perhatikan restriksi dari cairan itu sendiri, apakah perlu resusitasi. Kemudian pastikan bahwa awake prone position dengan alveolar yang alveolar collapse. Ini tentu 3 ini yang disarankan di dalam jurnal tersebut. Selanjutnya sedikit tentang ARDS, Bapak Ibu. ARDS, saya mengutip beberapa dari jurnal bahwa ARDS itu sebenarnya bermula dideskripsikan pada tahun 1967, Bapak Ibu. Jadi di tahun 1967 mohon maaf. Sebelum ke RDS, mohon maaf Ibu, Bapak Ibu semuanya peserta, bahwa ini ada beberapa jurnal yang sudah saya kutip di jurnal Scopus di miliknya Anand 2020. Memang di sana studi penelitiannya paling banyak memang case series dan prospektifnya. Ini ada beberapa bahwa timing dari prone position itu memang beragam, tergantung dari penelitian. Itu belum ada ketentuan yang pasti. Bahkan ada yang lebih dari 16 jam per hari, nanti beberapa sesi, dalam satu sesi 1 jam Bapak Ibu semuanya, dan 5 kali dalam sehari. Kemudian prone supin setiap 2 jam, malamnya prone, kemudian rata-rata 9 jam. Ini yang ada di RAJ Kolestani. Kemudian ada yang 10 sampai 8 jam. Jadi beragam, Bapak. Belum ada kesepakatan dari para peneliti. Kemudian ke ARDS, Bapak Ibu, bahwa ARDS itu pertama kali dideskripsikan pada tahun 1967 oleh Ashbach dan kawan-kawan. Beliau memaparkan bahwa di 12 kasus dengan gejala gawat nafas hipoksemi dan infiltrasi bilateral pada fototorak itu pada rentang usia 11 sampai 48. Dia menemukan sindroma gejala akut seperti ARDS. Kemudian secara progresif memang ARDS itu diidentifikasikan sebagai kelainan yang progresif, Bapak Ibu, secara cepat, kemudian bermanifestasi klinis seperti adanya sesak nafas dan takepnu yang kemudian dengan berubah secara cepat menjadi suatu gagal nafas. Di dalam penelitian yang disampaikan oleh René Debenville tahun 2012, di sana disampaikan bahwa akut respiratory distress syndrome itu merupakan sindroma, Bapak Ibu. Jadi sindroma kumpulan dari observasi klinis serta fisiologis yang menggambarkan suatu keadaan patologis. Patogenesisnya, ARDS-nya itu memang belum sepenuhnya jelas dan belum ada gold standarnya untuk mendiagnosis ARDS. Ditandai dengan edema paru non-kardiogenik, inflamasi dan paru hipoksemia serta penurunan dari komplain paru. Itu yang disampaikan. Kemudian tata laksananya bagaimana? Untuk tata laksananya, ARDS itu sebenarnya hanya meliputi terapi oksigen, terapi suportif seperti hemodinamik, farmakoterapi, dan nutrisi. Untuk kali ini saya akan sedikit mencoba tentang terapi oksigen secara singkat. Tapi masih banyak memang studi yang dilakukan untuk mendapatkan outcome yang lebih baik. Saya kutip dari penelitian Batiar tahun 2018.
saya mengambil dari definisi Berlin untuk menegakkan suatu akut respiratory distress syndrome, bahwa di sana kita lihat timingnya Bapak Ibu, 1 minggu jadi gejala tambah pemberat untuk simptomnya untuk respiratorinya, apakah ada pneumonia bilateral untuk chest imagingnya, kemudian apakah ini bisa disingkirkan bukan karena memang respiratory failure novel expand by cardiac failure atau kegagalan jantung, ataukah memang bukan karena fluid overload ya. Nah, itu kita harus tegakkan dengan ekokardiografi misalnya, sehingga kita dapat menegakkan itu. Yang pastinya juga adalah oksigenasinya kita menilai apakah dia masuk mild, moderate atau severe. Jadi kalau kita melihat ARDS-nya itu berat, maka PaO2 dibanding FiO2, fraction in inspired oksigennya kurang dari 100 itu dengan menggunakan positive and expiratory pressure. Dan bila moderate ya tengah, berarti antara 100 sampai dengan 200 Bapak Ibu. Bila ringan antara 200 sampai 300. Apabila lebih dari 300 maka tidak dikatakan sebagai acute respiratory distress syndrome. Saya mencoba beberapa contoh Bapak Ibu yang ada ini ya. Saya mencoba untuk menampilkan hasil blood gas analysis. Di sini body analysis miliknya pasien ya, yang real ada. Jadi kalau dari melihat dari sisi sini memang sudah ada Bapak Ibu. Kita melihat dari rasio PaO2 dengan FiO2. Sana memang disebutkan 108, tapi apabila Bapak Ibu ingin menghitung sendiri secara manual, Bapak Ibu kita lihat, kita akan melihat daripada menghitung FiO2 nya. FiO2 secara normal Bapak Ibu kita melihat kita menghitungnya 21% secara bebas ya, kemudian ditambah dengan 4 kali oksigen yang dipakai. Itu apabila saya contohkan itu 4 lpm, maka FiO2 nya 29. Nah, apabila 29 ini sudah ada, maka untuk menghitung PaO2 dibanding FiO2, kita lihat PaO2 Bapak Ibu mana. Kalau FiO2 di sini PaO2 nya ada 68 berarti dibagi dengan, kalau dia menggunakan oksigen 4 lpm maka dibagi menjadi 0,29 seperti itu. Akan tetapi di beberapa mesin memang sudah ada hasil PaO2 dibanding FiO2. Kalau ini melihat kita 108, kemudian dia ada pneumonia bilateral, kemudian ada probabilitas dalam 1 minggu terjadi semakin memburuk untuk gejala-gejala sindroma pernafasannya, maka bisa dikatakan bahwa itu adalah suatu ARDS. Saya contohkan kembali di sini, misalnya ini hasil BGA pada tanggal 3 dan 4. Memang di 3 dan 4 ini jadi berat menjadi sedang ya. Kenapa saya bilang ARDS berat menjadi sedang? Saya langsung membaca yang dari hasil ini, dari hasil BGA yang pertama tanggal 3. Kemudian kita lakukan prone position ya, prone position selama hampir selama 10 jam pada waktu itu sekitar naik menjadi 109 dengan tentunya ada obat-obatan yang dimasukkan sesuai dengan jurnal yang ada. Nah, ini termasuk RDS dari berat ya Bapak Ibu ya, di bawah 100 kemudian menjadi sedang di atas, walaupun naiknya sedikit. Kemudian kita ambil dari beberapa telaah jurnal Bapak Ibu, mungkin untuk memastikan bahwa Bapak Ibu biar tidak ragu untuk melakukan posisi tengkurap pada pasien COVID-19. Yang pertama saya ngambil, ini saya ada gambaran secara klinis ya Bapak Ibu yang dari jurnal. Ini perbedaan daripada lapang paru antara posisi yang di posisi supine dengan posisi prone. Jadi lebih lebar pada waktu pasien dikatakan posisi prone. Jadi kalau misalnya posisinya di sini ada sedikit distribusi yang ukuran alveolernya lebih homogen, sehingga pasien lebih bagus oksigenasinya. Jadi seperti itu. Ini yang saya ambil dari jurnal. Kemudian jurnal juga saya ambil dari miliknya Weiss ya. Di miliknya Weiss di sana
dikatakan bahwa posisi prone position pada pasien yang terintubasi itu juga pada pasien intubasi ARDS berat itu juga bisa dilakukan Bapak Ibu, akan tetapi membutuhkan tentunya tenaga ahli yang cukup dan lebih banyak. Dan ini dari jurnal ini memang secara studi secara kohort dengan retrospektif observasional. Saya ngambil juga dari manajemen fisioterapi untuk COVID-19 yang versi tahun 2020 bulan awal-awal terjadinya COVID-19. Di sana dikatakan, menurut laporan anekdot dari Sentral Internasional yang menangani pasien COVID-19 secara kritis terkait dengan ARDS dalam jumlah besar, ini menyarankan bahwa ventilasi tengkurap merupakan strategi efektif untuk pasien ventilasi mekanik yang juga direkomendasikan bagi pasien-pasien COVID-19 dewasa dengan ARDS berat, malah dilakukan tengkurap selama 12-16 jam sehari. Ini dikutip dari beberapa jurnal. Kemudian dibutuhkan juga tentunya adalah SDM yang memadai Bapak Ibu, dan memadai dalam artian bukan perawat 1, 2 ataupun 3, akan tetapi bisa sampai dengan 5 perawat untuk menengkurapkan secara bersama-sama. Selanjutnya saya ambil dari jurnal Elsevier Scopus. Ini ada jadi bagaimana kita melakukan aplikasi secara awal terhadap pasien COVID-19 dalam manajemen pasien COVID. Jadi efek utama di sini dari prone position disebutkan bahwa the primary effect of prone position is due to more uniform alveolar size throughout the lung with the complemented by a reduction in the effect of heart and abdomen. Jadi efek dari pada prone position itu sebenarnya adalah secara homogen untuk ukuran alveolur yang lebih homogen, lebih seragam, sehingga di semuanya paru itu dapat menurunkan efek daripada jantung maupun dalam perut. Dan di sana disebutkan memang durasi intervensinya adalah 12-16 jam per hari. Jelas di situ disampaikan. Selanjutnya saya juga ngambil di jurnal Elsevier yang terindeks Scopus. Di sana juga ada bahwa dikatakan prone position itu dapat meningkatkan oksigenasi Bapak Ibu, serta dapat meredakan gejala pernafasan, baik itu pernafasan secara spontan yang tidak dilakukan intubasi pada pasien yang terkonfirmasi COVID dengan pneumonia yang disampaikan oleh Stanford Jacobs. Kemudian saya ngambil juga ini dari miliknya Anan. Ya, di sana disampaikan bahwa efek daripada prone position itu sangat bagus, sangat baik, hampir sekitar 69% itu dapat menolong menyelamatkan pasien. Dengan ini dengan sistematika review yang disampaikan oleh Anan ya Bapak Ibu. Berikut adalah pelaksanaan intervensinya Bapak Ibu. Saya kemarin membuat standar prosedur operasional yang dari beberapa pengertiannya seperti ini. Dikasihnya tentunya kontraindikasi adalah ada seperti riwayat sternotomi, hemoptisis, instabil, bahkan pada kehamilan itu tidak disarankan. Ini adalah beberapa posisi tengkurap yang sudah saya lakukan Bapak Ibu. Menurut Elhar memang dilakukan setiap hari sesuai dengan ketahanan pasien. Jadi senyaman mungkin ya posisinya yang diharapkan. Kemudian diharapkan minimal itu 3 jam. Sedangkan Paul memang menyarankan di sana melakukan posisi prone position selama 3 jam sebanyak 3 kali dari sehari 9 jam. Seperti itu. Kemudian prone position ini tentunya dilakukan pada standar dan memperhatikan kenyamanan pasien tentunya. Ini adalah dokumentasi yang sudah saya sampaikan, mulai persiapan awal, lingkungan, sampai dengan pelaksanaan.
Tentunya ini juga ada perawat 2 ya. Kalau di ruang RIK mungkin bisa dengan 2 perawat, tapi kalau dengan melakukan intubasi tidak bisa lebih dari 2. Ini ya pasien secara mandiri dengan bantuan edukasi perawat langsung bisa melakukan bahkan bisa sampai tertidur begitu, posisi tengkurapnya. Kemudian ini memberikan penjelasan ya perawatnya. Kemudian ini adalah gambaran di mana perawat melakukan posisi ini, posisi prone dengan saturasi 89. Beberapa menit kemudian menjadi 94, naik, kemudian beberapa menit kemudian menjadi 95, berangsur-angsur pasien ini saturasinya meningkat, kemudian menjadi 96 dan mencapai suatu saturasi yang maksimal 98. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Terima kasih sudah mengikuti PKMRS ini. Semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu semuanya. Gambaran secara singkat untuk bekal kita menangani pandemi COVID-19 yang masih berjalan pada saat ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Nyoto. Selanjutnya kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu terapi musik untuk mengurangi kecemasan pada pasien COVID-19 yang akan disampaikan oleh Bapak Singgih Eskepnas. Kepada Bapak Singgih Eskepnas, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar suara saya kemudian. Terdengar Pak, terdengar, silakan. Ya, terima kasih. Terima kasih pada moderator Bu Mardia Fajar, yang terhormat pada Ibu Suhartati sebagai Kasubag Binfung, yang terhormat Ibu Nani Purwati selaku Kepala Bidang Keperawatan, dan yang terhormat Ibu Lona dan Ibu Psikiatris Yaro selaku pembimbing akademik dari Indonesia. Di sini saya akan sedikit sharing tentang terapi musik dalam mengurangi kecemasan pada pasien COVID yang berada di ruang isolasi atau RIK Rumah Sakit Bayangkara. Kita tahu COVID-19 ini merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh coronavirus jenis baru, dan penyakit ini diawali dengan munculnya kasus pneumonia yang tidak diketahui etiologinya di Wuhan, China pada akhir Desember 2019. COVID ini dapat menimbulkan gejala gangguan pernafasan akut seperti demam di atas 38 Celcius, batuk dan sesak nafas di manusia. Selain itu disertai dengan lemas, nyeri otot, diare, dan pada penderita COVID yang berat dapat menimbulkan pneumonia, sindroma pernapasan akut, gagal ginjal, bahkan sampai kematian, seperti yang dijelaskan di awal tadi oleh Bapak. Kemudian percepatan angka pasien terinfeksi virus corona tersebut disebabkan karena proses penularan penyakit tersebut yang sangat cepat. Hal yang menyebabkan pentingnya isolasi di sini, salah satu solusinya adalah perawatan di isolasi, baik isolasi secara mandiri maupun dilakukan isolasi di rumah sakit.
hal yang menyebabkan pentingnya isolasi untuk memutus rantai penyebaran virus ini. Ruang isolasi yang berada di rumah sakit merupakan ruangan yang sudah didesain khusus untuk melayani pasien infeksi agar terpisah dengan pasien. Kemudian pada pandemi kali ini terjadi suatu perubahan fenomena besar, di mana umumnya di Indonesia model family environment saat keluarga dirawat sangat kental menjadi budaya di Indonesia. Namun pada era COVID, budaya ini berubah 100%. Pada era COVID atau pada pandemi COVID ini dapat dikatakan budaya perlibatan keluarga dalam asuhan keperawatan di rumah sakit tidak bisa dilaksanakan karena adanya pembatasan untuk mencegah transmisi dan pasien harus diisolasi sehingga dapat berpengaruh pada psikologis pasien yang berada di ruang isolasi. Rasa kesendirian, kecemasan akan sakitnya, dan kecemasan tentang keluarga yang berada di rumah akan muncul atau bisa muncul saat pasien berada di ruang isolasi. Stres pastinya. Stres itu sendiri adalah respon emosional seseorang yang disebabkan masalah eksternal atau ketika menghadapi berbagai persoalan kehidupan. Stres yang berkepanjangan menimbulkan penderitaan akan berubah menjadi stres dan dapat menimbulkan gangguan kesehatan mental. Ini yang harus dihindari pada pasien-pasien, terutama pada pasien-pasien COVID yang berada di ruang isolasi. Salah satu tandanya adalah diawali dengan cemas. Salah satu reaksi kita terhadap stres tersebut. Untuk reaksi kecemasan itu seperti kekhawatiran terhadap sesuatu yang berlebihan, pikiran negatif, dan terkadang pikiran yang tidak masuk akal, tidak bisa rileks, nyeri kepala, atau otot menjadi kaku, pusing, dan sebagainya. Di sini menurut SDKI, kondisi emosional ansietas adalah kondisi emosional pengalaman subjektif individu terhadap objek yang tidak jelas dan spesifik akibat antisipasi bahaya yang tidak jelas dan spesifik akibat antisipasi bahaya yang memungkinkan individu melakukan tindakan untuk menghadapi ancaman penyebabnya. Subjektif mayornya adalah merasa bingung, ketakutan akibat dari kondisi yang dihadapi, sulit konsentrasi, dan subjektif minornya bisa berupa pusing, anoreksia, dan pasien tampak gelisah, tidak tenang, dan mungkin begitu. Untuk intervensinya adalah salah satu di sini dari LKI untuk intervensinya atau dari Siki untuk intervensinya adalah terapi musik. Salah satunya adalah terapi musik. Di mana terapi musik adalah usaha meningkatkan kualitas fisik dan mental dengan rangsangan suara yang terdiri dari melodi, berupa ritme, harmoni, timbre, bentuk dan gaya yang diorganisir sedemikian rupa hingga terciptanya musik yang bermanfaat untuk kesehatan fisik dan manfaat dari terapi musik itu sendiri yang pertama adalah relaksasi, mengistirahatkan tubuh dan pikiran. Manfaat yang pasti dirasakan setelah melakukan terapi musik adalah perasaan rileks, tubuh yang lebih bertenaga dan pikiran yang lebih fresh. Terapi musik memberikan kesempatan bagi tubuh dan pikiran untuk mengalami relaksasi yang sempurna dalam kondisi relaksasi atau istirahat yang sempurna. Seluruh sel dalam tubuh dalam mengalami reproduksi, penyembuhan alami berlangsung, produksi hormon tubuh diseimbangkan dan pikiran mengalami penyesalan. Kemudian adalah bisa juga untuk meningkatkan motivasi dalam hal ini adalah yang bisa dilahirkan dengan perasaan dan mood tertentu. Apabila ada motivasi, semangat pun akan muncul dan segala kegiatan bisa dilakukan. Itu juga sebaliknya, jika motivasi itu terbelenggu, maka semangat pun mudah luluh, lemah, dan dengan kata lain dalam melawan penyakitnya juga tidak bisa. Adapun jurnal pendukung
yang saya ambil untuk jurnal, karena COVID ini adalah penyakit baru. Untuk jurnalnya saya belum menemukan untuk jurnal yang khusus ansietas khusus pada pasien COVID. Tapi dari beberapa jurnal saya melihat untuk seperti di sini efficacy of complementary intervention for management of anxiety in patient undergoing coronary angiography or rapid systematic therapy. Di sini di jurnal ini menjelaskan bahwa pasien-pasien yang akan melakukan tindakan coronary angiography diberikan terapi musik sekitar 20 menit, di mana kecemasan itu kecemasan akan sakitnya, kecemasan akan tindakan yang akan dilakukan pada dirinya berangsur-angsur berkurang. Kemudian ada jurnal studi pengembangan terapi musik Islami sebagai relaksasi untuk lansia, di mana kita tahu pasien-pasien COVID di sini kebanyakan adalah yang dengan keluhan kebanyakan adalah lansia. Mana dengan menerapkan terapi musik ini di jurnal ini, dengan menerapkan terapi musik Islami ini, para lansia itu lebih rileks, gangguan tidur pun berangsur-angsur berkurang. Kemudian ada lagi tentang efektivitas pemberian terapi musik religi nasyid di masa depan dengan penurunan tingkat kecemasan pasien pre-op. Dengan ini juga menjelaskan bahwa pentingnya terapi musik atau signifikan yang terjadi setelah pasien itu diberikan terapi musik, sangat signifikan hasilnya untuk mengurangi kecemasan. Adapun untuk SOP dari terapi musik yang diterapkan pada pasien COVID, yang pertama adalah pengertiannya, indikasinya sebagai terapi musik itu sendiri adalah bisa meningkatkan kualitas fisik dan mental dengan rangsangan suara yang terdiri dari melodi yang seperti saya jelaskan tadi, dan indikasinya dapat diikuti oleh orang yang mengalami berbagai masalah mental seperti orang yang sering mengalami kecemasan berlebih, depresi dan trauma karena kejadian tertentu. Di sini juga pada pasien COVID. Dan untuk prosedurnya di sini di Rumah Sakit Bayangkara ini memang masih belum tersentral untuk terapi musik yang ada di sini. Jadi kita menggunakan handphone atau sarana musik yang tersedia. Kemudian kita sampaikan. Intinya kita dekati dulu pasiennya, kita kaji, kita beri kesempatan bertanya apa saja keluhannya, kemudian untuk musik yang dipilih kita kaji dulu klien atau pasien itu menyukai musik apa, ketertarikannya terhadap musik, baru kita membantu memposisikan yang nyaman, menyalakan musik untuk melakukan terapi musik, dan pastikan musik tersebut sesuai dengan keinginan pasien, tidak terlalu keras, dan menghindari musik dan meninggalkan dalam waktu yang lama. Jadi seolah-olah apabila pasien itu mengalami kecemasan, kita jangan sampai kita hanya dengarkan musik terus kemudian kita tinggal, tapi kita dampingi, kita sambil dengarkan apa yang dirasakan atau dikeluhkan oleh pasien. Dan apabila pasien masih merasa sesak atau nyeri kepala yang akut, itu jangan dilakukan.
Terima kasih. Itu sharing dari saya tentang PKMRS ini, tentang terapi musik terhadap penurunan tingkat kecemasan pasien yang berada di ruang isolasi khusus atau tepatnya pada ruang COVID atau pasien-pasien dengan COVID. Semoga bermanfaat untuk kita semua, baik di Rumah Sakit Bhayangkara atau mungkin di Rumah Sakit Bhayangkara Surabaya atau di Rumah Sakit Bhayangkara Porong atau di rumah sakit lain, untuk mengurangi tingkat kecemasan pasien-pasien COVID yang berada di isolasi. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Ibu Madia Fajar selaku moderator. Terima kasih Bapak Singgi. Selanjutnya kita menginjak ke materi yang ketiga, yaitu kepatuhan pengobatan DM pasien terkonfirmasi COVID-19 yang akan disampaikan oleh Ibu Ira Trio Wahyuni Eskepnes. Kepada Ibu Ira Trio Wahyuni Eskepnes, dipersilahkan. Terima kasih Bu Mardia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Mohon maaf ini internetnya agak kurang bagus. Jadi langsung saja nggih. Saya share screen sebentar, mohon waktu. Wis. Ndi. Oh iki sih. Ndi mau Pak? Oke. Iki. Tak kata ini kamera ya. Sudah kelihatan nggih, teman-teman, Bu Mardia nggih. Terima kasih nggih. Ini saya mengangkat kepatuhan pengobatan pasien diabetes yang terkonfirmasi COVID-19. Jadi pengertian diabetes mungkin semua sudah tahu nggih, bahwa diabetes adalah merupakan penyakit metabolik yang ditandai dengan tingginya kadar gula sebagai akibat dari
kekurangan sekresi insulin, gangguan aktivitas insulin, atau keduanya. Penyakit ini tidak dapat disembuhkan, tetapi bisa dikelola dengan mematuhi 4 pilar, yaitu pendidikan kesehatan, perencanaan makanan atau diet, latihan fisik secara teratur, dan minum obat seumur hidup. Untuk DM ada 2, tipe 1 yang bergantung pada insulin dan tipe 2 yang tidak bergantung pada insulin. Kepatuhan adalah perilaku seseorang meminum obat atau melakukan perubahan gaya hidup sesuai saran dari tenaga kesehatan. Menurut WHO, beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan pasien adalah usia, jenis kelamin, pendidikan, pengetahuan, dan pekerjaan. Apa yang harus dilakukan adalah cara yang dilakukan pasien diabetes mellitus untuk mendukung pengobatan penyakit diabetesnya adalah dengan minum obat sesuai anjuran terkait dengan waktu, dosis, dan frekuensi obat. Apa saja komplikasi dari penyakit DM, yaitu penyakit kardiovaskuler, pneumonia atau COVID-19, bisa juga pada retinopati diabetik, neuropati diabetik, dan nefropati diabetik. Sedangkan apa itu COVID-19? COVID-19 adalah penyakit akibat suatu coronavirus baru yang sebelumnya tidak teridentifikasi pada manusia. Coronavirus adalah suatu kelompok penyakit yang ditemukan pada hewan dan manusia. Menurut WHO, tahun 2020. Gejala paling umum adalah demam, batuk kering, dan kelelahan. Untuk biasanya ada juga yang nyeri tenggorokan, diare, konjungtivitis, sakit kepala, anosmia atau ruam pada kulit. Perbandingan statistik COVID-19 di Indonesia bisa dilihat di situ nggih, yang positif 579 itu per 23 Maret 2020. Ini coronavirus di dunia, penyebaran coronavirus di dunia. Masih nomor 1 Amerika, dan nomor 2 India, serta ketiga Brasil. Ini langkah-langkah pencegahan bagi penyandang diabetes adalah tetap menjaga kondisi tubuh dengan teratur minum obat dan jaga pola makan agar tidak terkena untuk mencegah COVID-19-nya. Sering mencuci tangan, menghindari atau menyentuh permukaan yang sering disentuh di tempat umum, perbanyak minum air putih, jika menunjukkan gejala demam, batuk, pilek, atau sesak, segera dapat konsultasi atau menghubungi call center BNPB 117 atau langsung ke rumah sakit terdekat. Di sini saya mengambil jurnal tentang kepatuhan pasien diabetes dalam pengobatannya. Ini menurut clinical pathway bahwa intervensi pendidikan menggunakan WA atau WhatsApp pada kepatuhan pengobatan pada pasien diabetes secara klinis acak menurut Amanda Caroline itu efektif untuk masa pandemi seperti ini, apalagi kita tidak boleh terlalu sering kontak dengan pasien, apalagi untuk pasien yang sering terkonfirmasi. Ada beberapa jurnal yang bisa untuk dilakukan penelitian, dan ini adalah intervensi secara WA untuk reminder. Jadi intervensi pendidikan dan promosi kesehatan berbasis telepon seluler dianggap sebagai metode yang relatif baru memang, tapi mudah dioperasikan dan dikomunikasikan dengan pasien. Beberapa studi telah melaporkan bahwa mobile health atau mHealth dapat memberdayakan pasien untuk mengambil peran aktif dalam mengelola kesehatan mereka sendiri. Penelitian yang dilakukan oleh Dong 2018 menghasilkan bahwa WeChat adalah cara yang efektif untuk meningkatkan laju kontrol dinamik kepatuhan pasien diabetes dengan mengirimkan pesan edukasi terkait diabetes.
Penelitian yang mengirimkan pesan teks, audio, dan gambar setiap 2 hari melalui aplikasi WhatsApp selama 16 minggu berisi tentang topik yang relevan terkait perawatan kesehatan pasien diabetes dan penekanan pada kepatuhan pengobatan bisa menunjukkan adanya peningkatan terhadap kepatuhan penggunaan obat anti diabetes. Begitu, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Bu Mardia. Ya, terima kasih Bu Ira. Oke. Acara selanjutnya adalah panel diskusi. Saya buka diskusi untuk 3 pertanyaan sambil bisa mengisi evaluasi yang ada di layar. Monggo yang mau bertanya dan berdiskusi. Sambil menyiapkan bahan pertanyaan dan diskusi, silahkan diisi link evaluasi yang ada di layar. Kelihatannya sudah jelas semua ini Bu Mardia. Orangnya hebat-hebat semua soalnya memang. Semuanya sudah berpengalaman merawat pasien COVID betul. Ya. Gimana Bu Mardia di sana? Banyak pasien juga nggih? Ya, banyak. Tempat tidurnya full. Oh, gitu nggih. Mungkin dari rekan mahasiswa ada yang ingin didiskusikan? Kalau tidak ingin bertanya atau berdiskusi secara live bisa diketik di room chat ya. Oh, ini ada yang bertanya. Saya bacakan ya. Ini untuk Bapak Singgi dari Bapak Agus Budianto dari RS Bayangkara Surabaya Unit IBS. Siap. Jadi mohon izin bertanya untuk Bapak Singgi, jenis terapi musik apa yang diberikan dan apakah dibedakan umur untuk terapi musik tersebut? Dan apakah ada perbedaan hasil antara terapi musik dengan mendengarkan murotal? Terima kasih. Pertanyaannya sangat bagus sekali dari Pak Agus Budianto. Untuk yang pertama adalah jenis-jenis terapi musik apa yang diberikan dan apakah dibedakan umur untuk terapi musik. Seperti saya sampaikan pada jurnal-jurnal yang saya temukan, untuk musik itu tidak dibedakan, tidak ada yang membedakan untuk umur dan diberikan pada umur berapa itu harus dibedakan musik apa yang diberikan pada umur muda mungkin itu diberikan musik apa, tidak seperti itu. Hanya saja kita yang pertama adalah pasti kita dekati dulu, kita tanya apa yang dihadapi oleh pasien tersebut, kemudian mungkin apakah mungkin cemas atau mungkin ketakutan dan sebagainya. Kemudian sambil kita dekati, kita tanyain, kalau seandainya memang berkenan dengarkan musik, kira-kira musik apa yang disukai oleh pasien tersebut. Terusnya dari masing-masing
masing-masing pasien atau masing-masing orang pastinya berbeda-beda dalam kesukaannya dalam hal musik. Jadi kita harus harus kita kasih terlebih dahulu musik apa yang disukai oleh pasien. Setelah itu baru kita bisa menerapkan musik tersebut, terapi musik tersebut. Itu yang pertama. Untuk yang kedua, apakah ada perbedaan hasil antara terapi musik dengan mendengarkan murotal? Kalau masalah perbedaan dari hasil terapi musik dengan mendengarkan murotal ini dari telaah jurnal yang saya dapatkan itu belum terdapat seperti itu. Mungkin nantinya itu sebagai inovasi terbaru agar bisa menjadikan bisa dibuat sebagai bahan penelitian selanjutnya untuk terapi musik ini untuk bisa membandingkan dengan mendengarkan murotal. Adapun perbandingannya itu kemarin itu yang saya pernah temukan itu mengurangi kecemasannya itu dengan mendengarkan musik dan aromaterapi dengan aromaterapi. Di situ saya menemukan jurnal tersebut itu untuk mengurangi kecemasan pada pasien-pasien preoperasi dan untuk tingkat signifikannya itu lebih besar memang pada terapi musik. Jadi pasien-pasien dengan terapi musik itu bisa lebih rileks dengan diberikan terapi musik 20 menit sebelum dilakukan tindakan pembedahan atau tindakan operasi. Itu pasien secara psikologis itu lebih rileks dibandingkan hasil dari pemberian terapi aromaterapi. Sekian, terima kasih Mas Dia. Terima kasih Pak Agus atas pertanyaannya. Untuk Bapak Agus, apakah ada yang perlu didiskusikan lagi? Mungkin Pak Agus ingin online langsung. Karena Pak Agus ini senior di instalasi bedah sentral, dia sebagai perawat, salah satu perawat anestesi yang ada di Rumah Sakit Bayangkara. Oh ya. Oh ini ada lagi Ibu Nur Rahma Juwita, perawat ruang ICU. Ibu Nur ini mau izin share pengalaman sepertinya. Monggo Ibu. Silakan Bu Juwita, terima kasih kesempatan untuk berbagi pengalaman di ruang ICU. Silakan Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekedar berbagi pengalaman saja selama menangani pasien COVID-19 di ruang ICU Rumah Sakit Bayangkara Surabaya, bahwa memang betul dengan materi yang tadi disampaikan oleh Bapak Nyoto, Pak Singgih, pada pasien-pasien COVID-19 dengan terapi prone position kombinasi dengan terapi oksigen, bahwa hasilnya memang didapatkan peningkatan yang signifikan, Pak. Jadi pada pasien-pasien yang dilakukan prone position bisa menunda, bahkan pasien tersebut tidak sampai mendapatkan penanganan yang seperti terapi invasif, seperti intubasi, seperti itu. Jadi memang penekanan untuk pasien-pasien COVID-19 sebaiknya dari awal dilakukan prone position. Jadi untuk memperbaiki oksigenasinya. Kemudian untuk pasien-pasien dengan terapi musik, ini ada satu pengalaman dari pasien kami juga di ruang ICU, bahwa pasien tersebut mengatasi kecemasannya itu dengan mendengarkan musik. Jadi dia sekian puluh hari, hampir ada 2 minggu di ruang ICU, tentunya memang sangat membosankan, sangat jenuh, dan pasti tingkat stresnya tinggi. Jadi pasien tersebut bisa mengakalinya dengan dia itu mendengarkan musik yang membuat dirinya itu sangat
gembira. Jadi setiap kita masuk itu selalu disambut dengan musik yang keras dari dalam itu, Pak. Jadi bahkan dia membuat kita itu kadang-kadang berjoget seperti itu. Jadi semua yang masuk itu auranya memang gembira. Dan alhamdulillah setelah beberapa minggu, 2 mingguan dirawat di ruang ICU, pasien tersebut membaik, kemudian dipindah ke ruang isolasi biasa dan alhamdulillah akhirnya lulus pulang dengan sembuh. Ya, itu saja sekedar berbagi pengalaman selama di ruang ICU Rumah Sakit Bayangkara dalam penanganan COVID. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, ini ada Ibu Sulis Srini, mau bertanya juga. Ini sepertinya kepada Bapak Nyoto. Prone position pada pasien ventilator dengan ventilator invasif dan non-invasif, hasilnya lebih efektif yang mana? Pertanyaan kedua, berapa jam prone position? Apakah kondisi tertentu lebih lama atau lebih singkat waktunya? Pertanyaan ketiga, terapi musik apakah ada kontraindikasinya? Dan pada pasien dengan skala nyeri berapa bisa dikasihkan terapi musik tersebut? Pertanyaan terakhir ini buat Bapak Singgih ya. Siap. Monggo Bapak Nyoto. Baik, terima kasih Bu Sulis Rini ya, atas pertanyaannya. Jadi prone position pada pasien, bagaimana, apa efektif mana antara yang memakai ventilator dengan ventilator invasif maksudnya dengan non invasif. Untuk jurnal-jurnal yang ada Bu, memang keduanya ini efektif Bu, akan tetapi tidak ada perbedaan, memang belum saya temukan ada perbedaan mana yang lebih efektif antara yang dilakukan pada pasien yang terintubated dengan invasif maupun yang tidak. Akan tetapi untuk pasien-pasien yang ARDS-nya berat itu memang disarankan Bu, akan tetapi tenaga kesehatan mungkin lebih banyak diperlukan untuk melakukan pada pasien yang dengan invasif. Dan tentunya untuk yang pasien-pasien yang non-invasif itu jauh lebih bagus prognosisnya dibandingkan dengan pasien-pasien yang pada tingkatan venti yang invasif. Itu yang pertama. Kemudian kebetulan untuk yang pengalaman saya pribadi, saya tidak mengambil pasien-pasien yang studi saya tidak mengambil pasien-pasien yang dengan venti invasif Bu. Untuk inovasi saya untuk di ruang isolasi khusus, bukan untuk yang di ruang ICU. Akan tetapi mungkin saya bisa jelaskan bahwa untuk yang beberapa jurnal itu memang belum ada perbedaan atau belum ada yang membedakan antara yang pasien yang menggunakan venti dengan invasif maupun yang non invasif. Tetapi kebanyakan dari jurnal-jurnal yang sudah terindeks Scopus Macula di dalam Elsevier itu memang NIV Bu. Nah, NIV dan non invasif ventilator, dan untuk yang HNFC yang diteliti. Tapi untuk yang pasien-pasien dengan venti invasif masih belum banyak yang diteliti. Kemudian berapa jam untuk dilakukan prone position, apakah membutuhkan waktu lama atau singkat? Setelah sudah saya jelaskan di beberapa jurnal tadi bahwa memang beberapa memang menyarankan 12 sampai 16 jam per hari Bu. Jadi per hari itu 12 sampai dengan 16 jam. Ibu bisa memulai dengan menghitung pertama, menghitung saturasinya. Kemudian Ibu coba pada menghitung saturasinya, nanti kemudian Ibu lakukan posisi senyaman mungkin pasien itu ditengkurapkan. Kemudian sampai nyaman ya, jangan sampai terjadi pada pasien-pasien yang kontraindikasi yang saya sampaikan tadi. Kemudian lamanya berapa? Yaitu tadi saya sampaikan 12 sampai dengan 16 jam seperti dalam paparan saya. Akan tetapi intervensi yang saya lakukan itu ada yang 30 menit. Saya tidak membatasi pasien untuk melihat itu di dalam intervensi saya kemarin selama hampir 2 minggu itu saya mencatat berapa
berapa jam yang saya lakukan, pasien itu bisa melakukan profesi senyaman mungkin. Nah, untuk hasilnya Bu, mohon maaf Bu Sulistrini, jadi untuk hasilnya belum kita bisa kasih tahu gitu, tapi saya berdasarkan jurnal-jurnal yang ada dulu, karena itu saya harus membutuhkan suatu uji dulu Bu. Jadi masih belum ke arah sana, tetapi di sini memang dari beberapa jurnal pentingnya prone position itu sangat berarti bagi pasien dan bisa menyelamatkan terutama pada pasien, dan tentunya bisa meningkatkan oksigenasi. Itu yang saya tangkap, dan beberapa pengalaman memang saya pribadi melihat itu di beberapa ruangan ya Bu ya, di ruang Rumah Sakit Bayangkara ya. Terima kasih kepala ruangan Anyelir, terima kasih kepala ruangan Anyelir 1, maaf Anyelir 1, ruang Melati ya, ruang Melati dan ruang Sakura yang memberi kesempatan saya untuk melakukan prone position dan melakukan pemantauan terhadap pasien dengan prone position ini. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Kemudian melanjutkan dan mengomentari terkait dengan Bu Nur Juwita. Terima kasih Bu. Ya memang saya belum mengarah ke sana Ibu, tapi memang betul yang dikatakan Bu Nur Juwita. Saya terima kasih banyak. Memang saya pribadi Bu, mungkin Bu Nur juga pribadi seperti itu. Memang kondisinya memang betul-betul memang sangat bagus Bu untuk prone position itu, betul yang dikatakan oleh Bu Nur Juwita. Dan mungkin di dalam ruang isolasi khusus saya sarankan yaitu tadi, selain tengkurap sedini mungkin, semampu pasien dan senyaman, kemudian menerapkan terapi musik yang disampaikan intervensi oleh Pak Singge itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Dan tadi ada beberapa Mbak acara, ada beberapa yang mau share pengalaman juga. Nanti mungkin di Oh iya. setelah menjawab dari pertanyaannya yang terakhir terapi musik bisa dikasih kesempatan, karena Nggih. di sini memang teman-teman memang betul-betul bisa merasakan itu Ibu, bisa merasakan manfaat daripada proses dan terapi musik. Terima kasih. Iya, terima kasih Bapak Nyoto. Lanjutnya untuk Bapak Singgi. Siap, terima Monggo. kasih Bu Mardian. Terima kasih pertanyaannya Bu Sulistrini. Sebelumnya mohon maaf karena di sini saya membawakan terapi musik ini, yang pertama adalah untuk mengatasi kecemasan, jadi tidak untuk mengatasi nyeri pada pasien ya. Tapi saya menggarisbawahi, saya mengambil terapi musik ini untuk mengurangi kecemasan. Itu yang pertama. Untuk yang kedua, apakah ada kontraindikasinya? Nah, di sini untuk kontraindikasi dari jurnal yang saya baca, itu saya belum pernah menemukan untuk kontraindikasi dari terapi musik tersebut. Hanya saja untuk pemilihan musik itu benar-benar harus kita sampaikan terlebih dahulu, musik apa yang kira-kira cocok atau kira-kira disukai oleh pasien yang akan menjalani terapi musik tersebut. Karena sekedar sharing, pernah saya dulu itu berada di ruang intervensi kardiovaskuler. Di situ itu sekedar sharing pengalaman, di situ itu pada waktu itu ada beberapa pasien. Pasien pertama masuk, sebelumnya kita berikan terapi musik sambil kita melakukan persiapan untuk intervensi tersebut. Kemudian pada pasien kedua musik itu tetap menyala, dan untuk jenis musiknya tetap. Dan pasien kedua itu mengatakan, Mas, minta tolong musiknya yang itu Mas, minta tolong diganti, karena kalau saya dengar musik itu kok rasanya tidak enak. Itu mungkin dalam hal pemilihan itu juga perlu digarisbawahi. Terus kemudian tadi sudah saya sebutkan pada SOP yang saya buat, yang untuk pasien-pasien dengan nyeri kepala yang akut itu disarankan untuk mengurangi kecemasannya jangan menggunakan terlebih dahulu,
mungkin takutnya nanti bisa menambahkan tidak berakibat yang positif, malah dia merasa tidak nyaman seperti itu. Terus kemudian saya juga izin sharing, terima kasih Bu Juwita tadi atas sharing pengalamannya tentang terapi musik dan composition tadi. Memang kadang-kadang pasien-pasien yang berada di ruang isolasi dengan kesendirian, dengan sendirinya pasti akan muncul seperti pikiran negatif, cemas dan sebagainya. Saya juga dulu pernah punya pengalaman itu di ruang isolasi, ada pasien saya tanya, lu kebetulan pada ruangan itu, satu ruangan itu berisi suami istri, di mana suami istri itu saya tanya, Pak, Bu, itu ada fasilitas televisi, kenapa kok tidak menggunakan fasilitas televisi itu? Terus kemudian pasien tersebut bilang, enggak Mas, TV diputar beritanya tentang COVID, TV diputar tentang COVID, kematian pasien COVID, dan sebagainya, nanti malah saya stres. Mending saya dengarkan musik-musik seperti musik-musik kajian-kajian Islam seperti ini, itu saya lebih merasakan tenang. Itu memang yang benar-benar terjadi di ruang isolasi atau ruang erika yang berada di rumah sakit. Itu saja pengalaman dari saya. Terima kasih Bu Martia, terima kasih Bu Sulistrini. Terima kasih Pak Singge. Ini selanjutnya ada yang mau share pengalaman pribadi lagi. Monggo Ibu Nini Handayani. Monggo silahkan di-unmute. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas, saya mau izin, saya mau share secara pribadi. Ini yang terjadi pada saya pribadi pada saat terdiagnosa probable COVID awal bulan Desember. Itu saya terdiagnosa probable COVID dan saya memang diharuskan untuk masuk di ruang intensive care. Dan di sana saya diminta oleh dokter yang merawat saya, dokter anestesi, waktu itu untuk melakukan prone posisi selama 16 jam setiap harinya. Dan memang waktu itu awal saya lakukan itu agak berat. Maksudnya mungkin karena tubuh ini tidak terbiasa dengan posisi yang seperti itu, dengan bernafas, kemudian posisi itu kita lakukan agak berat, jadi enggak bebas, enggak plong awal-awalnya. Itu 1 sampai 5 jam pertama. Kemudian saya kembali, karena memang tidak tahan, saya kembali lagi ke posisi semula, tapi tetap saya diharuskan untuk prone posisi sampai 16 jam. Saya ulangi kembali posisi tersebut beberapa jam kemudian, memang ada perubahan dari yang posisi yang pertama yang saya lakukan dengan begitu berat, pada posisi kedua ada perubahan. Tubuh ini sudah mulai terbiasa untuk posisi seperti itu. Jadi nafas sudah mulai agak enak, lebih plong, lebih mudah rileks, dan karena saturasi saya tidak bisa naik dari 93%, dengan posisi seperti itu saya mulai naik 96%, 95%. Nah, saya mulai lakukan seperti itu. Kemudian itu yang ketiga kalinya saya lakukan seperti itu, saya mulai bisa tertidur dengan posisi yang seperti itu, gitu. Kalau saya tidak posisi prone, saya tidak bisa tidur, gitu. Karena pada saat saya terlentang dan saya tertidur ada perbedaan dalam kadar saturasi yang dalam tubuh saya. Kalau saya ingatnya waktu itu saya posisi prone itu bisa mencapai 97-98%, sedangkan pada saat posisi terlentang saya hanya bisa 97%, gitu.
Dan saya lebih nyaman posisi duduk dan posisi prone waktu itu. Bahkan saat saya dinyatakan keluar dari ruang ICU, di ruang isolasi, karena swab saya dinyatakan negatif dan saya keluar, posisi itu tidak bisa waktu itu saya lakukan karena memang posisinya memang tidak enak bagi saya gitu. Kemudian saya isolasi yang biasa, saya lakukan itu setiap harinya dan alhamdulillah dengan posisi yang seperti itu bahkan sampai sekarang pun saya lebih enak dengan tidur dengan posisi seperti itu dan apabila saya mengalami tidak enak pada saat saya bernafas gitu, dengan posisi itu lapang paru saya ini merasa lebih plong dan saya dapat bernafas dengan lega gitu. Ya, ini adalah sharing yang secara saya pribadi yang pada saat itu terdiagnosa probable COVID. Dan apa yang dikatakan Pak Nyoto itu memang benar. Itu kapasitas paru kita dengan posisi prone itu sangat terjangkau gitu, oksigen bisa masuk gitu dengan bagus gitu. Memang awal-awalnya mungkin pasien-pasien yang karena saya juga merawat pasien-pasien yang COVID dan saya juga melihat dokter-dokter yang merawat itu menginginkan posisi prone pada pasien-pasien yang saya rawat, memang awalnya tidak menyenangkan, tidak enak gitu loh, tidak nyaman. Tapi kalau hal itu dilakukan terus-menerus dan bertahap, posisi itu akan sangat membantu dan sangat membuat nyaman pasiennya. Memang mungkin kalau di ruang ICU itu kan mungkin ada kabel monitor, kabel oksigen, kateter itu yang membuat kita mungkin nggak nyaman ya. Tapi hal itu memang kalau pasiennya sadar penuh, itu setidaknya harus dilakukan. Apalagi kalau misalnya dia di perawatan ruangan biasa yang mungkin tidak ada monitor, gitu. Setidaknya itu harus dilakukan ya minimal 12-16 jam itu adalah posisi waktu-waktu yang cukup bagus untuk dilakukan agar oksigen ini bisa masuk dan memperbaiki oksigenasi dalam tubuh kita dalam saat kita terdiagnosa COVID ataupun probable ataupun masih terduga untuk COVID tersebut. Itu saja pengalaman saya pribadi selama saya ada di ruangan isolasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nini. Saya ingatkan kembali kepada para peserta untuk mengisi exit poll evaluasi acara PKMRS hari ini. Bagi yang belum mengisi, silakan untuk mengisi dahulu sambil menunggu pertanyaan selanjutnya. Berikut adalah link akhir. Silakan mengisi link akhir untuk mendapatkan sertifikat bagi para peserta. Mohon izin Ibu Mardia sebagai pembawa acara. Saya sampaikan terima kasih banyak ya kepada Bu Nini juga ya, pengalaman betul-betul pengalaman yang diberikan, disampaikan itu sangat berarti sekali dan sebenarnya dengan pengalaman itu bisa dijadikan suatu penelitian yang jadi kualitatif yang bisa digali lebih jauh, digali lebih dalam dan itu adalah suatu ilmu yang sekiranya bisa kita kembangkan seperti itu. Tentunya dengan pengalaman-pengalaman yang sudah ada, dari hasil-hasil yang sudah ada dan dari pasien-pasien yang sudah ditangani, harapannya kita nanti walaupun Bapak Ibu di rumah sakit yang menangani penanganan COVID-19, diharapkan pasiennya diedukasi Bapak Ibu, diedukasi untuk melakukan prone position terapi tengkurap, jadi semampunya dan senyaman mungkin sehingga tidak sampai ke dalam akut respirasi distress syndrome seperti itu, sehingga nantinya posisi tengkurap ini memang adalah studi itu bisa menyelamatkan hidup pasien, meningkatkan oksigenasi
dan baik itu terintubasi maupun tidak terintubasi. Mungkin itu, saya ucapkan terima kasih banyak sekali lagi kepada para peserta yang sudah sharing pengalaman-pengalaman yang sudah ada. Terima kasih Bu Mardia. Terima kasih Bapak Nyoto dan Bapak Singge dan Ibu Ira. Rupanya kita sudah di akhir acara, sudah tidak ada lagi yang ingin didiskusikan. Sudah cukup. Terima kasih. Demikian acara PKMRS hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya selaku pembawa acara mewakili panitia PKMRS mengucapkan terima kasih dan mohon maaf sebesar-besarnya jika ada salah kata dari kami. Saya tutup acara ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang belum mengisi link absensi akhir, silahkan mengisi, kemudian bisa live dari Zoom ini.
Berkara